Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan baik, penuh sukacita dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Burung tekukur sedang bernyanyi, di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa menyapa sahabat tercinta. Saya Katarina Utami akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa, pekan biasa ke-19. Bersama saya telah hadir narasumber OMK, Pastor Canisius Rudi Saleh CDD. Beliau akrab dipanggil atau disapa dengan nama Pastor Rudi. Mari kita bersama menyapa beliau. Pastor Rudi, ni hao. Ni hao. Halo Mbak Utami, juga para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Selamat jumpa kembali, salam sehat dan salam sejahtera. 祝大家平安，天主保佑大家，berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin, sia-sia Pastor Rudi. Pastor Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mulai acara ini dengan doa pembukaan. Silakan Pastor. Baik, mari saudara-saudara yang terkasih, kita hening sejenak, kita akan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang kami muliakan bertata di surga, kami kembali mengucap puji syukur atas anugerah berlimpah yang boleh kami alami di dalam hidup kami, terutama Engkau telah mengaruniakan kepada kami dengan kesehatan yang prima dan hati yang terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu di dalam acara Sahabat Oase Rohani Katolik ini. Semoga kami mampu menghidupi sabda-Mu, terutama melalui kata-kata yang kami ucapkan, agar bisa benar-benar kami buktikan dalam karya memuliakan Dikau dalam pelayanan kepada sesama. Dan semoga tingkah laku kami merupakan pewartaan kemuliaan-Mu. Berilah kami kekuatan untuk meneladani Putra-Mu Yesus yang telah menjadi seorang hamba yang setia melayani, dan juga tumbuhkanlah sikap kerendahan hati dalam diri kami, sehingga kami mampu melayani seperti Yesus yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini bacaan pertama dari kitab Nubuat Yehezkiel. Beginilah sabda Tuhan kepada Yerusalem. Aku akan memperlakukan Dikau seperti engkau sendiri berlaku, yakni engkau telah meremehkan sumpah dengan mengingkari perjanjian. Meskipun demikian, aku akan mengingat perjanjianku denganmu pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Barulah engkau teringat akan kelakuanmu, dan engkau akan merasa malu pada waktu aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, tetapi bukan karena engkau setia memegang perjanjian. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan Dikau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dengan demikian, engkau akan teringat-ingat akan masa lampau dan akan merasa malu. Karena nodamu itu, mulutmu terkatup sama sekali, waktu aku mengampuni segala sesuatu yang telah kau lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Pada Allah. Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan refren. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, syurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kuasa Israel
agung di tengah-tengahmu. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian, halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam sesi permenungan sesi yang pertama. Pastor Didi, dalam sesi yang pertama ini, Pastor, di bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama, ini dari nubuat Yeskel, apa sebenarnya ingin disampaikan nih, Pastor Rudi, dalam bacaan ini, Pastor? Ya, terus terang perikop bacaan pertama hari ini sebenarnya tidak mudah ditangkap ya. Dan kalau pembaca merasa bingung membacanya, saya kira bisa terjadi. Karena perikop bacaan pertama hari ini adalah puncak dari satu nubuatan yang utuh dalam Yehezkiel bab 16. Dan nubuatan itu merupakan penafsiran dalam bentuk kiasan atas sejarah Israel di hadapan Allah. Nah, jadi jika sejarah tidak diketahui atau kiasannya tidak dipahami atau konteks dalam bab 16 ini tidak dilihat secara keseluruhan, maka maknanya akan kabur ya, kurang mengerti. Ya, sebagaimana kita lihat di dalam kehidupan dunia, di organisasi perusahaan yang cukup besar misalnya, ya, sistem yang baku diterapkan agar perusahaan itu berjalan dengan baik. Nah, salah satunya adalah istilah reward and punishment ya, di penghargaan reward dan hukuman punishment. Yang dimaksudkan untuk memacu karyawannya untuk berprestasi secara optimal ya. Nah, karyawan yang berprestasi akan diberi hadiah. Sedangkan karyawan yang melakukan kesalahan, sering lalai, akan diberi sanksi atau hukuman. Ya, semuanya itu dituangkan dalam perjanjian kerja ya, waktu masuk kerja.
Nah, dalam bab 16 bacaan pertama hari ini juga berisi firman Tuhan yang diterima oleh Nabi Yehezkiel ini mengenai riwayat riwayat Yerusalem. Jadi ada persundalan, hukuman, dan juga perdamaian dengan Allah. Ya, ada 3 tahap prosesnya. Nah, pada mulanya Yerusalem tidak memiliki keistimewaan yang dapat menjadikannya sebagai kota pilihan Allah. Tetapi Allah dalam kasih-Nya mengangkatnya, memeliharanya, dan menjadikannya kota yang indah dan megah. Namun dia tidak berterima kasih kepada suaminya, istilahnya suaminya itu Allah sendiri ya. Kota kan biasa dikiaskan dengan ibu kota ya, jadi wanita gitu ya, istilah ada kiasan wanitanya. Jadi istilah tidak berterima kasih kepada suaminya itu kepada Allah pencipta, menjadi tidak setia dan mulai berzina dengan siapapun yang lewat. Nah, karena pelacurannya itu, ia akan dibunuh. Nah, setelah Allah menghukum Yerusalem dan seluruh bangsa Israel, ia akan mengingat kembali janjinya kepada Abraham. Nah, ini proses penyembuhannya dan mengembalikan mereka ke tanah Kanaan dan persekutuan dengan Tuhan sendiri. Ya. Nah, Tuhan mengikat perjanjian dengan umat Israel dan dia tetap setia kepada ikatan perjanjian itu. Nah, dalam perjanjian di Gunung Sinai misalnya ya, berkat dan kutuk merupakan konsekuensi yang harus diterima umat Israel tatkala mereka taat atau memberontak. Jadi ketidaktaatan mereka menuai kutuk penghukuman sebagai didikan. Ya. Ini hukuman itu sebagai didikan, punishment ya, agar mereka bertobat dan berbalik kepada Allah. Nah, bukan sekedar menghukum saja, namun sebagai suatu didikan. Ini bagus sekali ya. Namun penghukumannya itu hanya berlaku sementara. Ya. Setelah masa penghukuman selesai, mereka akan dipulihkan dan diterima kembali sebagai umat kesayangan Allah. Jadi sekali lagi Tuhan bermaksud mendidik umatnya agar mereka mengenal dirinya, mengenal karakter ini Tuhan sendiri yang tidak berubah, ya, sehingga mereka menjadi sadar dan merasa malu atas perilaku mereka yang tidak terpuji. Ya. Dan sampai saat ini Allah tetap mendidik kita sebagai Bapa yang penuh kasih ya kepada anak-anaknya. Kita memanggil Bapa kita ya, Tuhan kita dengan Bapa kan, kita anak-anaknya. Didikannya sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyakiti atau menghancurkan kita ya, seperti seorang bapa yang sayang kepada anaknya tidak mungkin ingin menyakiti atau menghancurkan anaknya. Nah, didikan Tuhan justru dimaksudkan demi kebaikan pembentukan kita. Dia menuntut kita untuk menjauhi jalan-jalan tidak terpuji dan mengajari kita untuk hidup dalam kebenaran. Dia mendidik kita agar kita semakin tahu ya karakter Tuhan itu sendiri dan kita semakin melekat dalam dengan Dia. Mungkin demikian bisa saya jelaskan dalam bacaan pertama. Ya, terima kasih Pak Surudi. Sangat menarik sekali ya Pak Surudi di dalam bacaan liturgi kita pertama ini. Tuhan mendidik Israel dengan caranya ya Pak Surudi. Ternyata dengan diberikan punishment bukan hanya punishment sementara tapi juga dikasih reward ya setelah itu ya Pak Surudi. Ya, Dan juga diberi tadi Pak Surudi katakan bahwa pada masa kini mendidik kita dengan caranya Pak Sur. Ya, betul, Pak betul. Surdi, contoh konkretnya seperti apa nih Pak Surdi dalam kehidupan kita nih? Sebenarnya banyak ya contohnya ya. Misalnya saya ya ingin, misalnya seorang anak ya, seorang anak dan orang tuanya jangan merengek-rengek ya, minta ini, minta itu, minta diberiin motor pada umurnya masih muda ya. Kita lihat anak-anak muda sekarang, "Pak minta motor ya." Karena sayang kepada anaknya, papanya nggak mau kasih dia motor karena umurnya belum cukup ya untuk mendapatkan SIM dan Mmm, sebagainya. Itu salah satu contohnya. Kenapa papanya nggak kasih dia motor, biarkan dia menangis, sedih dan sebagainya. Ya, karena takut ya nanti jatuh, bermasalah dan sebagainya ya. Nah, setelah beliau udah cukup umur ya, udah matang mungkin diberikan motor dan dijaga dengan hati-hatilah begitu ya kira-kira. Ini salah satu contohnya. ya ya Pak Surdi. Jadi ada contoh-contoh dalam kehidupan kita ya Pak Surdi yang sesuai Oh dengan, iya, punishment dan reward ini ya? jadi waktu saya masih sekolah di SD gitu ya, masih anak-anak,
Saya itu tidak suka orang nyontek ya. Saya melihat itu ketidakjujuran ya. Jadi suatu hari saya melihat teman-teman saya nyontek ya. Nah, lalu saya diancam, kalau kamu bilang sama orang guru ke kita, kamu akan saya pukul katanya. Jadi teman saya cukup uh, keras ya, cukup garang gitu ya. Saya sedikit takut juga ya waktu itu karena mereka beberapa orang. Lalu akhirnya saya bukan saja menyontek ya, mereka juga merokok. Sering merokok di WC ya, di toilet. Nah, saya sering menyaksikan itu. Dalam hati kecil saya, kalau saya tidak melapor, saya ini tidak memberitakan kebenaran dalam hati kecil saya begitu ya. Karena memang sekolah itu melarang ya anak-anak demikian dan belum saatnya kan melakukan hal itu. Dan saya berpikir merenungkan cukup lama, akhirnya saya melapor. Ya. Saya tahu itu konsekuensinya tidak tidak baik nanti ya. Tapi setelah melapor, anak-anak itu dikumpulkan ya di dalam satu ruangan oleh guru kepala sekolah, dan rupanya mereka bukan saja ya waktu itu dimarah benar ya, dimarah dan akhirnya ada hukuman. Tapi yang mengejutkan saya, sejak saat itu mereka berubah. Ya. Nah, saya pikir ternyata ketakutan saya uh, untuk melakukan kebenaran itu ada dampaknya gitu ya. Nah, sebenarnya kadang-kadang sesuatu yang kita takutkan terlalu berpikir terlalu panjang ya, tapi tidak melihat ya di balik itu ada kebaikan kebenaran yang bisa kita dapat ya. Nah, ternyata terjadi ya seperti yang saya alami tadi ya. Dengan menegur mereka dan dihukum, mungkin gurunya begitu baik ya menasihati mereka dengan penuh kasih atau dengan cara dia sendiri sehingga mereka menjadi agak sadar gitu ya, sadar dan tidak mengulangi ya. Mereka berubah dan tidak merokok lagi dan tidak menyontek. Dan saya juga tidak dipukul dan tidak dikeroyok mereka ya karena perbuatan itu ya. Nah, saya bersyukur waktu itu ya melihat ya walaupun mereka dipunish, dihukum ya, dihukum untuk ya melakukan kerja bakti ya, pungut sampah dan sebagainya. Tapi dalam hati kecil saya merasa takut juga ya, apa yang terjadi dengan saya dan sebagainya. Rupanya ketakutan saya itu tidak terjadi dan malah mereka menjadi sadar gitu teman-teman saya itu ya, dan tidak melakukannya untuk seterusnya gitu gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya contohkan ya. Ya, terima kasih Pak Surudi. Contoh yang sangat menarik sekali ya Pak Surudi. Ternyata dengan hukuman Hmm. itu bukan untuk apa namanya menghukum mereka, tapi mereka menjadi sadar ya Pak Surudi. Ya, betul betul. Ya, Iya, berbalik dari jalan yang tidak baik kembali kepada jalan yang baik gitulah. oh iya. Terima kasih Pastor. Untuk sesi yang pertama ini, kita akan lanjutkan nanti di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Pastor Kanisius Rudi Saleh CDD dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau dapat langsung menghubungi nomor telepon kami di nomor telepon 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi Pak Surudi. Apa Baik. yang ingin disampaikan dalam Injil Matius yang kita baca hari ini, Pastor? Ya, dalam bacaan Injil Matius yang kita dengarkan tadi, jadi ada orang-orang Farisi datang kepada Yesus mencobainya dengan pertanyaan, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apapun? Nah, Yesus dengan bijaksana menjawab pertanyaan itu mengenai perkawinan dan perceraian dalam Injil hari ini dengan mengutip ajaran dari Perjanjian Lama di dalam kitab Kejadian ya. Maka sebenarnya hal perkawinan atau hidup berkeluarga ini benar-benar direncanakan dan dikehendaki dalam rencana Allah sejak awal mula. Bahwa perkawinan bersifat tidak terceraikan dan tidak ada
instansi manusiawi apapun dapat mengakhiri persatuan kudus ini. Jadi oleh karena itu kasih Allah dalam keluarga harus benar-benar dijaga, dirawat, dan dikembangkan. Ya. Nah, tidak dapat dimungkiri ya dalam hidup berkeluarga juga tidak mudah ya, dengan aneka tantangan, persoalan yang muncul. Nah, salah satu persoalan yang sering membuat suatu keluarga tidak harmonis adalah kesetiaan ya. Kita sering mendengar dewasa ini gagasan tentang kesetiaan ini dalam perkawinan tampaknya itu absurd ya, artinya hampir mustahil dicapai dalam setiap keluarga ya. Harga sebuah kesetiaan itu sangat mahal jadinya. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali tawaran hidup yang menggoda untuk mengabaikan suatu kesetiaan. Ya. Kesetiaan nampaknya hanyalah hal sepele dan sangat sederhana, gampang diucapkan, ya, namun seringkali sulit untuk diwujudkan. Sebagai contoh banyak keluarga yang berantakan ya, dari yang saya saksikan juga sendiri berantakan karena salah satu atau kedua belah pihak tidak lagi setia pada janji perkawinan mereka ya. Perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, serta masalah ekonomi dan komunikasi yang tidak sehat membuat menjadi alasan terbesar bagi kehancuran rumah tangga ya. Sehingga pada akhirnya mereka memilih untuk bercerai. Nah, demikian akibatnya anak-anak setelah orang tua berpisah, anak-anak menjadi korban dari keputusan yang untuk bercerai ini. Nah, keluarga Kristiani pun ya, keluarga Katolik pun tidak luput dari ancaman ini. Yang perkawinan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sakral di hadapan Tuhan ya. Mata iman mereka telah ditutup oleh persoalan-persoalan hidup. Jadi melangsungkan perkawinan itu seolah-olah itu mudah ya. Namun untuk membuktikan perkawinan sejati itu sangat sulit memang. Karena dibutuhkan seumur hidup untuk membuktikan cinta dan kesetiaan dalam perkawinan itu. Nah, inilah yang dinamakan dengan misteri perkawinan saya kira ya. Jadi saudara semua yang saya kasihi, walaupun kesetiaan perkawinan di zaman sekarang ini sangat kendor, yang kita masih banyak menemukan juga contoh dari keluarga-keluarga Katolik yang telah memenuhi panggilan Tuhan untuk membuktikan cinta dan kesetiaan mereka sebagai keluarga Katolik yang sejati. Nah, contohnya kedua orang tua saya, ya mereka masih langgeng, dan juga contoh keluarga-keluarga lain yang saya saksikan ya. Tentu saja kita tidak pesimis ya, walaupun zaman sekarang banyak kasus perceraian, tapi kita masih menyaksikan banyak keluarga yang harmonis. Nah, tugas kita adalah mendukung mereka dengan doa ya, agar perjalanan bahtera keluarga mereka masih terus berlanjut, dan semoga kasih kesetia mereka juga tetap langgeng sampai akhir hayat di kandung badan. Ya, keluarga, rumah tangga, dan perkawinan memang harus diperjuangkan oleh semua pihak di dalamnya ya. Jadi kasih sejati yang dipupuk dari doa dan kebersamaan dalam keluarga merupakan tali pengikat kesetiaan itu sendiri ya. Dan saya mengutip kata-kata yang dilontarkan oleh Santo Yohanes Paulus II. Dia pernah mengatakan pemandangan yang paling indah di dunia adalah melihat keluarga itu berdoa. Dia peran doa di dalam keluarga itu sangat penting ya untuk memupuk kesetiaan satu sama lain di dalam keluarga. Ya, Pak Surudi, terima kasih. Pak Surudi sangat menarik tadi ya, bahwa memang kelanggengan itu merupakan cita-cita dari semua keluarga-keluarga Kristiani, Pastor. Ya. Pastor, apa sih yang menjadi tantangan-tantangan masa kini dalam hidup perkawinan di Katolik ini, Pastor? Ya kalau kita bercermin kepada, dan kalau kita cermati juga ya pada zaman dahulu ya, zaman mungkin papa mama saya atau kakek nenek kita ya, ya pernikahan itu masih memiliki nilai luhur. Nah, karena adat budaya masih kental ya, dan untuk menghormati satu sama lain. Nah, sebab itu dalam suasana yang sulit apapun sekalipun, pasangan hidup berusaha untuk bertahan dan menyelamatkan perkawinannya ya. Pada masa itu saya kira sangatlah mudah orang menikah, dan pada masa ini maksud saya sangatlah mudah orang menikah dan bercerai ya kalau dibandingkan dengan masa yang dulu ya. Nah, mungkin masa sekarang ya terburu-buru ya mengambil keputusan untuk menikah, atau mungkin mereka belum mengenal lebih dalam tetapi pingin kawin, pingin punya anak dan sebagainya ya, pingin coba dan sebagainya. Nah, ini bisa saja ya salah pribadi tersebut ya, orang-orang tersebut
tetapi juga bisa karena orang tua yang bisa saja memaksa anaknya untuk menikah supaya cepat menggendong cucu. Nah, tantangan lain adalah perkawinan zaman sekarang ini kita lihat bukan cuma pria wanita, coba ada juga sesama jenisnya. Hmm. Di berbagai negara kan sudah dilegalkan kan, meskipun Tuhan menciptakan pria dan wanita, tetapi saat itu terjadi perkawinan sejenis. Ini memang berlawanan dengan kodrat manusia ya, dan lalu bagaimana kita sebagai umat Katolik bersikap ya. Jadi butuh edukasi ya dari keluarga supaya orang tahu diri, menerima diri sebagai pria dan wanita tulen ya. Maka sebagai manusia kita memang menghormati ya orang-orang demikian ya, walaupun tidak bisa melangsungkan perkawinan lawan jenis, walaupun punya cacat, tetapi disorientasi seksualnya harus kita tekankan bahwa itu adalah dosa dan tidak bisa disetujui ya. Nah, kita menolaknya sebagai suatu kejahatan yang melawan kodrat dari ciptaan Tuhan. Ya, Mungkin ya. ya, Pastor Rudi. Lalu apa yang kita butuhkan untuk ini, Pastor? Nah, setiap pribadi perlu menyadari tugas tanggung jawabnya ya, sebagai orang tua misalnya ya. Untuk anak-anak kita harus menunjukkan tugas pengabdiannya sebagai pendidik pertama bagi anak-anak untuk bertumbuh dan menerima diri sebagai pribadi laki-laki dan perempuan yang sempurna. Ini untuk mencegah disorientasi seksual sedini mungkin ya. Jadi para orang tua haruslah menjadi panutan ya. Ini penting sekali, harus menjadi teladan. Ketika keluarga diambang kehancuran karena ketegaran hati orang tua, maka akan menimbulkan masalah bagi anak-anak di masa depan ya. Di peran orang tua itu sangat penting ya. Anak-anak akan memilih menikah lalu bercerai dan tidak usah menikahlah saja karena pengalaman gelap dalam keluarga itu sendiri ya. Jadi itulah yang membuat anak-anak zaman sekarang kenapa hidup demikian, karena ya mungkin orang tua tidak bisa memberi panutan. Di samping itu butuh waktu untuk saling mengenal dan persiapan yang matang bagi pribadi-pribadi yang akan menikah ya. Di dalam Katolik kan kita ada persiapan pernikahannya, kanonik dan sebagainya. Itu bagus sekali sebenarnya. Karena terburu-buru untuk menikah itu bukanlah hal yang baik juga bagi masa depan sebagai suami dan istri dan keluarga ya. Karena belum saling mengenal satu sama lainnya. Nah, benar kata Tuhan Yesus di dalam Injil hari ini, dia mengatakan siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. Ya. Ya, Pastor Rudi, sangat menarik ya, Pastor, bahwa peran keluarga, peran orang tua ya dalam mendidik anak-anak itu sangat besar ya, Pastor Rudi. Betul. Ya, Pastor, sebelum kita menutup acara hari ini, ada kesimpulan dari permenungan yang Pastor sampaikan hari ini, Pastor. Baik, melalui bacaan pertama dari nubuat Yeskiel, pada bagian ini kita bisa mempelajari beberapa hal. Yang pertama, bangsa Israel menjadi rusak dan menerima penghukuman Tuhan karena tidak menyadari dari mana ia berasal. Ketidaksadaran diri ini menjadikannya sombong karena mereka merasa lebih baik dari yang lain dan tidak menyadari kesalahannya. Yang kedua, Tuhan yang suci ini tidak membiarkan umatnya berada dalam kondisi seperti itu. Ia menghancurkan kesombongan mereka dan juga memaparkan keadaan mereka yang sungguh memalukan. Tetapi hukuman Tuhan bertujuan adalah tadi untuk memurnikan ya, untuk mendidik sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Nah, setelah Allah menghukum Yerusalem dan seluruh bangsa Israel, ia akan mengingat kembali janjinya kepada Abraham dan mengembalikan mereka ke tanah Kanaan dan persekutuan dengan dia. Di perjanjian baru yang diucapkan oleh Nabi Yeskiel akan melibatkan pengorbanan dan juga kematian Yesus yang mendamaikan manusia di kayu salib. Lalu Injil Matius pada hari ini berbicara tentang janji dan kesetiaan dalam perkawinan. Jadi kesetiaan terkait erat dengan pengorbanan sebenarnya ya. Ya. Untuk setia kita harus berkorban. Karena itu tidak ada kesetiaan tanpa pengorbanan. Ya. Kita semua mengetahui bahwa sifat hakiki perkawinan Katolik adalah monogami dan tak terceraikan. Jadi untuk mengembangkan dan merawat hakikat perkawinan Katolik dibutuhkan kesetiaan dan pengorbanan yang tiada habisnya. Ya. Nah, ketika seorang mengambil keputusan untuk hidup sebagai suami istri, ini berarti mereka berani melakukan suatu perubahan total dalam kehidupannya. Jadi
Tuhan Yesus hari ini juga mengutip dari kitab Kejadian, ya. Seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, ya. Dari kitab Kejadian bab 24. Seorang yang menikah dan meninggalkan cara hidupnya yang lama dan memulai hidup yang baru sebagai suami istri, kehidupan baru itu mengubah hakikat yang sebelumnya sendiri-sendiri, ya. Ide saya sendiri, istri saya sendiri, tapi sekarang mereka menjadi satu dalam pikiran, arah, kehendak, dan tujuan hidup, sehingga dikatakan menjadi satu daging. Itu tidak mudah, ya. Kita bayangkan dua kehendak yang berbeda, nah sekarang disatukan. Ya. Sebagaimana umat Israel dalam perjanjian lama, di mana mereka itu setelah berbuat dosa, nah mereka juga dimurnikan Tuhan melalui hukuman, sehingga berbalik untuk meninggalkan cara hidup lama dan memulai cara hidup baru, dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan tentunya. Nah, lebih lanjut lagi, Tuhan Yesus menegaskan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di adanya perceraian menggambarkan ketegaran hati manusia yang tidak mau melaksanakan kehendak Allah. Jadi manusia tidak lagi melihat rencana Allah dalam hidup, terlebih dalam perkawinan. Jadi kesatuan dalam hidup perkawinan bukan sekedar kontrak atau janji untuk waktu yang terbatas, tetapi sebagai suatu perjanjian untuk selama-lamanya. Nah, karena itu harus mempunyai komitmen untuk mengasihi secara lebih sebagai suami istri, ya. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk setia dengan apa yang telah kita janjikan, sebagaimana ada kutipan, janji untuk dijalani dan didapati, bukan untuk diingkari. Ya. Nah, dalam kesetiaan akan ditemukan cinta sejati. Nah, semoga Tuhan memberkati segala usaha dan niat bagi kita semua. Dan ingat, pernikahan adalah komitmen bersatu dengan Tuhan. Nah, perceraian bagaikan pisau yang mencabik kesatuan nikah di hadapan Tuhan. Ya, terima kasih Pak Surudi. Untuk renungan hari ini sangat menarik dan sangat menginspirasi kami semua untuk belajar setia dengan apa yang telah kita janjikan, khususnya dalam ikatan perkawinan Katolik. Baiklah, sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Pak Surudi. Silakan Pastor. Baik saudara-saudara yang terkasih, mari kita kembali bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Yang Maha Mulia, kami kembali bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan bimbinganmu di dalam menghayati sabdamu melalui acara sahabat Oase Rohani Katolik hari ini. Berikanlah kepada kami, para hambamu, kesadaran untuk dapat menjalankan tugas panggilan kami masing-masing. Bantulah kami agar dapat mengatasi segala tantangan dan hambatan yang memecah belah hidup berkeluarga. Allah Bapa sumber cinta sejati, Engkau telah mempersatukan setiap keluarga dalam ikatan perkawinan yang suci. Biarlah kehangatan dan kedamaian senantiasa menyertai setiap keluarga kami, dan cinta kasih-Mu mewarnai hidup keluarga kami sehari-hari. Curahkanlah rahmat-Mu ke atas setiap keluarga yang mengalami perceraian, sembuhkanlah mereka, dan pulihkanlah pengharapan mereka. Biarlah cinta-Mu, cinta kasih-Mu mengalir ke dalam diri kami, semua, dan kemudian mengalir keluar dari diri kami, sehingga dengan demikian kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dika dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Semoga saudara sekalian, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit menderita, seluruh tugas, kewajiban, usaha, karya, pelayanan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Sahabat Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pastor Rudi dapat menambah semangat iman bagi kita untuk hidup dengan setia. Akhir kata, kami berdua, Pastor Kanisius Rudi Saleh CDD dan saya Katarina Utami, pamit undur diri, sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.